Siap. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa, silakan dulu. Baik, anak-anak, Ibu mau tanya kabar dulu. Kalian kabar bagaimana? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Siapa yang kurang baik? Sehat semua, Bu. Kenapa? Sakit? Minggu lalu sakit. Jadi harus jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Oke. Ibu mau absen dulu. Dengarkan baik-baik. Iya, Bu. Lensi, Hadir Ibu. Felsi, Hadir Bu. Mudin, Hadir, Bu. Alvan, Ada Ibu. Wadi. Tidak hadir Bu. Sakit Ibu. Sakit, Bu. Sakit. Iya. Oh, jadi kita sama-sama doakan supaya Wadi cepat sembuh ya. Iya, Bu. Oke. Amin. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan materi baru, yaitu pada bab 1 mengenai hasil observasi. Jadi kita mulai saja dengan pembelajaran ya. Ya, Bu. Oke. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran atau materi, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran hari ini. Ada anak-anak bisa baca toh? Bisa, Bu. Jadi peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan pikiran, pandangan, arahan atau pesan untuk tujuan pembelajaran usul, perumusan masalah, solusi dalam bentuk monolog secara logis, runtut, kritis, dan kreatif. Untuk capaiannya kita turunkan ke tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama itu peserta didik mampu menyimak. Peserta didik mampu menyimak. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi. Yang ketiga itu peserta didik mampu mengemukakan pendapat dan informasi yang didapat. Terus yang keempat itu peserta didik mampu menyusun informasi. Setelah kalian mendapatkan data-data dari observasi tersebut, kalian harus menyusun informasi tersebut sehingga menghasilkan laporan hasil observasi. Setelah sudah menyusun, kalian harus menyajikan informasi tersebut. Sudah paham? Paham, Bu. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 5 ya. Iya, Bu. Oke. Untuk itu Ibu mau tanya dulu. Anak-anak sudah pernah melakukan penelitian? Belum, Bu. Penelitian apa saja tentang tumbuhan, hewan, benda atau apapun? Belum? Belum, Bu. Berarti belum juga menulis laporan. Belum Bu. Belum, Bu. Oke, jadi di sini kita mulai saja. Yang pertama itu pengertian laporan observasi. Laporan observasi merupakan teks yang mengungkapkan informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, dan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Jadi observasi itu kalau mau menghasilkan sebuah teks, kita harus melakukan sebuah pengamatan. Seperti yang tadi Ibu bilang, pengamatan itu bisa didapat dari tumbuhan, hewan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Seperti Mudin bisa mengamati teman kamu Lensi. Tidak semuanya harus berdasarkan tumbuhan atau benda, hewan, tapi bisa mengamati teman. Ya. Iya, Bu. Mungkin dia cantik, putih, ya toh? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Oh, jangan juga gitu. Oke. Kita lanjut. Setelah pengertian dari observasi, kita masuk di struktur laporan hasil observasi. Jadi di sini ada 3. Yang pertama itu apa? Pernyataan umum. Atau klasifikasi. Yang kedua, Deskripsi Deskripsi bagian. terus yang ketiga itu Deskripsi adalah manfaat dan kesimpulan. manfaat. Jadi pernyataan umum atau klasifikasi itu berupa atau berisi pembuka atau pengantar hal tentang yang akan disampaikan. Jadi kalau seperti Mudin mau mengamati sebuah tempat atau seperti di Kupang, kalau Mudin mau mengamati Undana, misalnya Universitas Undana, Mudin harus menggambarkan secara umum. Undana itu ada di mana, dia seperti apa, begitu. Terus yang kedua, deskripsi bagian. Jadi deskripsi bagian itu berisi tentang penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian dari objek. Terus yang ketiga itu deskripsi manfaat, itu menjelaskan tentang objek yang diobservasikan terdapat beberapa manfaat yang bisa kita ketahui dari objek yang kita amati. Ada yang sudah paham toh? Sudah Sudah, Bu. Oke.
Lanjut, sekarang struktur laporan hasil observasi itu juga ada 3. Yang pertama itu pendahuluan. Ada yang bisa baca pendahuluan? 1. Pendahuluan ini adalah bagian mengurai masalah yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, rumusan, prosedur pemecah masalah dan sistematika pembahasan. Ya, jadi itu adalah pendahuluan. Yang kedua pembahasan. Bagian isi tentang kajian penulis dalam mengembangkan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dan dilengkapi dengan data lapangan hasil observasi serta pendapat penulis itu sendiri. Oke, yang ketiga kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pemaknaan kembali terhadap uraian yang telah dibuat pada bagian pembahasan. Bagian ini merupakan hasil pemaknaan kembali pembahasan, bukan ringkasan isi. Jadi kalau kalian sudah membuat teks laporan, kalian harus menyimpulkan dari teks laporan tersebut. Jadi setiap laporan itu harus ada dari kesimpulan. Lanjut, teknik-teknik dalam menyampaikan informasi. Yang pertama itu menentukan topik dan menyampaikan informasi. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga itu berikan penjelasan yang memadai dan mendukung laporan hasil observasi. Jadi kalau kalian mau melakukan pengamatan itu mengambil data itu yang harus nyata, real, sesuai dengan hasil pengamatan. Oke, yang kedua itu teknik-teknik dalam berbicara. Jadi kita di sini itu elemennya itu berbicara. Jadi ibu akan paparkan teknik-teknik dalam berbicara. Yaitu yang pertama apa? Memahami dari pembicaraan. Yang kedua memperhatikan bahasa tubuh. Yang ketiga Hindari interupsi. dan yang keempat itu Menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. yang kelima jangan takut untuk bertanya, dan yang terakhir Hindari menggunakan bahasa kasar atau ofensif. Oke, kita lanjut ya. Lanjut Bu. Baik anak-anak, dari pemaparan di atas, ibu sudah menyediakan beberapa tugas. Satu tugas. Jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, 2. Jadi Lensi bersama Velsi satu kelompok 1, dan Budin dan Afan kelompok 2. Jadi di sini ibu paparkan gambar. Gambar itu setiap kelompok harus mengamati gambar apa yang ada di situ, jelaskan ya pernyataan umum, bagian isi informasi dan kesimpulan. Untuk itu kelompok 1 ibu beri tugas untuk menjelaskan mengenai pernyataan umum tentang gambar tersebut. Kelompok 2 tentang bagian isi informasi dan kesimpulan ya. Mengerti? Mengerti Bu. Oke, sekarang bagi kelompok duduk secara kelompok sudah. Oke, ayo. Sudah paham toh? Paham Bu, paham. Lanjut ya ibu. Paham Bu. Ibu beri waktu 5 menit saja. Siap Bu. Jadi setelah 5 menit kalian harus maju ke depan untuk melaporkan hasil pengamatan kalian. Siap Bu. Oke. Kalian mengerjakan bagian apa? Dan kesimpulan. Bu. Oke. Sudah mengerti toh? Lanjut. Silakan kalian. Bagian pernyataan umum. Ya. Lanjutkan ya. Sudah kok? Sudah. Kelompok 2? Sudah? Sudah Bu. Oke, jadi kelompok 1 maju dahulu untuk presentasikan bagian pernyataan umum. Kelompok 2 bersiap ya. Ya Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dari pernyataan. Baik, pernyataan umumnya tentang objek yang kami amati yaitu adalah kerbau. Kerbau adalah hewan mamalia berkaki 4, pemakan rumput, memiliki keturunan dengan cara beranak. Itu saja. Itu saja? Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2 maju presentasi untuk bagian pernyataan isi dan kesimpulannya. Waktu dan kesempatan. Ada kesimpulannya juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini kami akan mengekspresikan tugas kami maka itu ke para yang bertugas. Saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya langsung saja menjawab
dari pertanyaan di bagian deskripsi bagian. Saat ini populasi kerbau liar di Asia mulai menurun. Dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kilo hingga 600 kilo. Itu dari pembagian. ya Bu. Kesimpulannya adalah kerbau adalah hewan yang bermanfaat bagi manusia, dipakai untuk membajak sawah dan juga menjadi hewan pemeliharaan untuk Berpenghasilan. mungkin itu. Oke, terima kasih. Tentang untuk kelompok silakan duduk. Baik. Terima kasih untuk dua kelompok yang sudah berpartisipasi. Untuk itu dari tugas ini kalian sudah paham bahwa kita mau melakukan pengamatan tidak perlu yang jauh-jauh. Ya, Di dekat kita saja sudah melakukan pengamatan. Oke? ya Bu. Jadi untuk itu Ibu mau sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyimpulkan bahwa itu teks observasi. Teks observasi itu kita melakukan sebuah pengamatan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Seperti kalau mau mengamati tentang hewan kerbau, ya tentang kerbau. Ya. Jadi harus sesuai dan real. Ya, Bu. Itu dari teks observasi. Jadi untuk pertemuan hari ini Ibu mau tanya, mungkin ada beberapa anak-anak yang belum mengerti atau paham mengenai teks observasi. Sudah paham, Ibu? Sudah paham? Untuk pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai sini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dengan baik dan aktif. Sebelum kita pulang, Ibu minta satu orang untuk doa. Siapa? Oke, mungkin. Baik, mari kita bilang doa. Doa selesai. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa.